Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Di sini, saya akan menjelaskan penyelesaian tugas. Sebelum penjelasan, perkenalkan diri. Nama saya Ngurah Harumaja, NIM 201800315554. Persoal pertama, berapakah yang harus dibayarkan di akhir tahun kelima untuk pinjaman sebesar 750.000 jika tingkat suku bunga 10% per tahun? Diketahui P. P adalah jumlah uang saat ini sebesar 750.000. I. I adalah tingkat suku bunga. I adalah sama dengan 10%. N adalah banyaknya periode per tahun sama dengan 5 tahun. Ditanya F. F adalah nilai uang di masa depan. Jawab. Pertama, buat diagram cash flow dengan menggambarkan garis horizontal yang artinya skala waktu dengan pergerakan waktu dari kiri ke kanan. Kemudian buat tanda panah ke atas sebanyak 4 kali atau yang 4 tahun yang artinya arus kas masuk. Kemudian di tahun kelima buat tanda panah ke bawah yang artinya kas keluar. Arus kas masuk yaitu pinjaman setiap tahun selama 4 tahun sebesar 750.000 dikali bunga majemuk F/A dengan bunga 10% per tahun selama 4 tahun dengan faktor majemuk bunga majemuk 4,641. Jadi arus kas masuk di awal tahun keempat sebesar 3.480.750. Maka didapat arus kas masuk pada awal tahun keempat yaitu 3.480.750. Selanjutnya di awal tahun keempat pada diagram cash flow yaitu 3.480.000. Selanjutnya di tahun kelima pada awal tahun kelima, pinjaman tersebut dibayar dengan cara arus kas pada tahun keempat dengan cara arus kas pada awal tahun keempat dikali dengan bunga 10%. Sisa lagi di akhir tahun keempat dan di awal tahun kelima dengan faktor bunga majemuk 1,21. Jadi kas yang keluar atau dibayar pada tahun kelima sebesar 4.211.707,50. Jadi yang harus dibayarkan di akhir tahun kelima yaitu sebesar 4.211.707,50. Soal kedua. Seseorang peminjam meminjam 12 juta di awal tahun pertama dengan rencana mengembalikannya pada akhir tahun kelima. Tetapi di awal tahun ketiga, orang tersebut menambah pinjaman sebesar 800.000 yang akan dikembalikan bersamaan dengan pengembalian pinjaman pertama. Berapa besar uang yang harus dikembalikan di akhir tahun kelima jika peminjaman
dilakukan dengan tingkat suku bunga 12 tahun 12% per tahun. Jawaban F1 atau pinjaman awal sebesar 12 juta dengan jumlah suku bunga selama 5 tahun sama dengan 1,76234. F2 pinjaman kedua sebesar 800.000 dengan suku bunga majemuk sebesar selama 3 tahun 1,40493. I bunga per tahun selama persennya 12%. N jumlahnya per tahun 5 tahun. Seperti gambar diagram cash flow, di awal tahun 12 juta, pada awal tahun ketiga 800.000. Penyelesaian. Lihat pada diagram cash flow, di awal tahun 12 juta ditambah dengan di awal tahun 800.000. F sama dengan F1 ditambah F2. 12 juta F per V, 12% kali 5 tahun ditambah 800.000 F per V kali 12%, 3 per tahun sama dengan 12 juta dalam kurung 1,7234 ditambah 800.000 1,40493 dalam kurung tutup. Jadi F sama dengan 22.272.024. Jadi uang yang harus dikembalikan di akhir tahun kelima sebesar 22.272.024. Selanjutnya, soal nomor 3. Seseorang menginvestasikan sejumlah uang di awal tahun pertama. Di awal tahun ketiga, orang tersebut menambah investasinya sebesar 1,5 kali investasi pertama. Jika tingkat suku bunga 10% per tahun dan dikehendaki agar nilai investasinya menjadi 20 juta di akhir tahun kelima, berapa investasi yang dilakukan di awal tahun ketiga? Lihat dari gambar diagram cash flow, I suku bunga sama dengan 10%. Yang ditanyakan X di awal tahun, X di awal tahun sebanyak investasinya di akhir tahun menurut diagram sebesar 20 juta. Di awal tahun ketiga 1,5. Berapakah nilai investasi pada di awal tahun ketiga? Diketahui F per V, 10% kali 5 sama dengan bunga dalam bunga majemuk 1,61051. F per V, 10%, 3 dalam bunga majemuk 1,331. I artinya suku bunga 10%. N dalam kurun waktu 5 tahun. Penyelesaian pada gambar diagram cash flow yang dibuat. 20 juta sama dengan F per 1 ditambah F2. 20 juta sama dengan X dalam kurung buka F sama per V 10%, 5 dalam kurung tutup ditambah 1,5X dalam kurung buka F per V 10%, 3 dalam kurung tutup. Jadi 20 juta sama dengan X. Yang didapat 1,6105 ini pada dalam suku bunga majemuk selama 5 tahun ditambah dengan 1,5 dikali X.
dikali 1,331 ini didapat dalam bunga majemuk. Jadi 20 juta sama dengan jumlah dari 1,6105 ditambah 1331 sama dengan 3,607 X sama dengan 20 juta dibagi dengan 3,607. Jadi jumlah X total adalah M 5.544.774,05. Jadi di awal tahun F1 5.544.774.05. F2 sebesar 5.544.774,05 dikalikan nilai investasi selama di awal tahun ketiga 1,5. Jadi jumlah totalnya adalah 8.317.161,076. Jadi investasi di awal tahun pertama sebesar 5.544.774,5 dan di awal tahun ketiga sebesar 8.317.161,075. Sekian dan terima kasih untuk presentasi hari ini. Dalam penyelesaian tugas 2, mohon maaf kalau ada salah kata dan penyampaian. Om Santi Santi Santi.